Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang dilimpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak, dosen. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak tentang pengantar cloud computing, yang di dalamnya terdapat table of content seperti teori singkat cloud computing. Yang kedua ada sejarah dan perkembangan cloud computing di Indonesia. Yang ketiga ada harga. Yang keempat ada analisis tentang kecocokan antara pasar dengan layanan cloud yang ditawarkan. Yang kelima ada pengembangan cloud computing di Indonesia pada masa yang akan datang. Di akhir presentasi ini, nantinya Bapak dosen dapat memahami beberapa manfaat-manfaatnya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Ya, terima kasih kepada Saudara Angga Nuriswanto. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Masuk ke materi pertama, teori singkat cloud computing. Sederhananya, cloud computing adalah metode menyediakan berbagai layanan melalui internet. Misalnya, sumber daya yang dimaksud adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet, daripada menyimpan file dalam jumlah besar di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau ponsel Anda. Cloud computing menjadi pilihan populer karena banyak keunggulannya, seperti penghematan biaya, peningkatan produktivitas, kecepatan, efisiensi, kinerja, dan keamanan. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak perusahaan atau individu yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Materi yang kedua, sejarah dan perkembangan cloud computing di Indonesia. Untuk sejarah, di Indonesia, cloud computing sudah menjadi kebutuhan wajib bagi banyak instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Tidak bisa dipungkiri kenyamanan cloud computing membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan tentunya terkoordinasi dengan baik. Dengan memilih komputasi awan dari berbagai penyedia layanan, komputasi awan berkembang sangat pesat di Indonesia dengan harganya yang dapat dikatakan dengan sangat murah untuk semua fasilitas. Memasuki tahun 2020 kemarin, cloud computing sudah merambah setiap sektor bisnis, mulai dari manufaktur hingga jasa. Ini adalah alasan besar mengapa investasi di bidang teknologi, terutama penyedia komputasi awan, sedang meningkat. Layanan infrastruktur cloud publik di Indonesia telah mencapai 2,9 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk perkembangan cloud computing di Indonesia, perkembangan terkini di Indonesia dalam bidang cloud computing adalah munculnya hybrid cloud. Hybrid cloud adalah platform aplikasi yang dibangun di atas komponen publik. Infrastruktur cloud terdistribusi yang dibangun di lingkungan pribadi dan publik. Jika private cloud menyediakan layanan operasional yang sensitif, sedangkan public cloud memberikan kenyamanan public cloud dengan biaya rendah, maka hybrid cloud adalah simulasi dari private cloud dan public cloud. Jika Anda merasa menggunakan private cloud atau public cloud saja sudah merupakan perkembangan yang baik, hybrid telah berkembang tidak hanya melalui cloning cloud pribadi dan publik, tetapi juga dari perspektif sistem itu sendiri. Keamanan hybrid cloud dikatakan lebih canggih, yakni melindungi data sensitif pengguna. Selain keamanan, cloud hybrid semakin responsif terhadap tantangan efisiensi sistem, kecepatan sistem, biaya, dan jangkauan. Untuk hybrid cloud memperluas jangkauannya untuk memenuhi setiap tantangan yang dibutuhkan penggunaannya. Lebih dari keamanan, cloud hybrid meningkatkan responsif terhadap tantangan sistem efisiensi, kecepatan sistem, biaya, dan jangkauan. Perusahaan-perusahaan di berbagai bidang di Indonesia sudah banyak mengimplementasikan komputasi awan. Menurut survei oleh PwC IT Outsourcing and Cloud Computing, sekitar 77% dari 489 startup akan beralih ke cloud computing. Meskipun ini adalah kabar baik, implementasinya lambat.
implementasinya lambat karena berbagai alasan. Faktor-faktor seperti proses keamanan dan migrasi data adalah kuncinya. Pengguna perusahaan potensial masih mempertimbangkan masalah keamanan dan migrasi, dan itu bukan hanya masalah utama. Perencanaan keuangan dan pemanfaatan atau langganan dan manajemen sehari-hari adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Jika melihat perkembangan cloud computing di Indonesia secara keseluruhan, hal ini terlihat dari berbagai proses yang sudah ada di internet, khususnya untuk instansi pemerintah. Banyak operasional yang dilakukan masyarakat seperti pendaftaran dan verifikasi data berubah menjadi sistem online. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arfan. Ya, terima kasih Saudara Rizky. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Materi ketiga yaitu harga layanan dari cloud. Di sini saya mengambil contoh layanan cloud untuk storage, yaitu Google Drive. Siapa sih di sini yang tidak memakai layanan cloud ini? Hampir seluruh dunia memakai layanan ini, apalagi untuk mahasiswa. Sangat penting untuk mengirim tugas maupun membackup data penting. Google Drive ini menyediakan penyimpanan mulai dari 15 GB hingga 2 TB untuk region Indonesia. 15 GB ini ditawarkan secara gratis untuk user yang membuat akun pada Google. Dan 100 GB ditawarkan dengan harga 26.900 per bulan dan per tahunnya 269.000. Dan mendapatkan fitur selain storage yang 100 GB, ada fitur akses ke pakar Google, opsi menambah keluarga, dan manfaat tambahan bagi anggota semua. Fitur ini dapat dinikmati dari berlangganan 100 GB maupun 2 TB. Di sini 200 GB mempunyai harga per bulannya 43.500. 43.000. Untuk per tahunnya 430.000. Dan untuk penyimpanan 2 TB dikenakan biaya per bulannya 135.000 dan per tahunnya 1.200.000. Saya sendiri memakai penyimpanan yang gratis atau 15 GB karena penyimpanan saya sendiri hanya untuk membackup file dan juga menyimpan foto saja. Materi keempat, analisis tentang kecocokan antara pasar dengan layanan cloud yang ditawarkan. Indonesia disebut memiliki potensi untuk jadi pasar bagi para penyedia layanan cloud computing. Menurut Paul Chen, Head of Solution Architects ASEAN Amazon Web Service, banyak perusahaan digital di Indonesia yang sudah mengadopsi teknologi cloud dalam proses bisnisnya. Salah satu yang disebutkan oleh Chen adalah aplikasi kesehatan Halodoc. Chen mengatakan aplikasi ini melayani kesehatan telah lama menggunakan cloud dan secara spesifikasi dimanfaatkan untuk menghubungkan antara dokter dan juga pasien. Perusahaan seperti Halodoc ini telah mengadopsi layanan cloud di bidang kesehatan, jadi saya menganggap bahwa Indonesia sudah cukup dewasa dalam mengadopsi layanan cloud, kata Chen. Chen melanjutkan, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan sistem pertaniannya. Maka dari itu, Chen berharap perusahaan yang banyak bergerak di bidang agrarian untuk bisa lebih memaksimalkan layanan cloud ini. Amazing Web Service atau AWS. Dia menilai Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pasar yang layanan komputasi awan. Oleh karena itu, AWS berencana untuk membangun data center di Indonesia tahun 2021 mendatang. Kabar ini sejatinya telah diumumkan oleh AWS sejak lama. Tahun 2018 pun AWS membuat kantor di Jakarta untuk mendukung basis pelanggan yang tumbuh dengan pesat di Indonesia. Hal ini disampaikan peran AWS juga untuk menciptakan pekerjaan baru di bidang teknologi dalam negeri, seperti technical evangelist dan juga solution architects. AWS sendiri jauh sebelum menjangkau Indonesia dengan layanan, setelah terlebih dulu menawarkan pelayanan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang,
Singapura, Korea Selatan, dan juga negara lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Saudara Angka. Terima kasih Saudara Arfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kelima, yaitu perkembangan cloud computing di Indonesia pada masa yang akan datang. Cloud computing saat ini sangat penting digunakan untuk di dunia IT. Perkembangan yang pesat dari dunia internet ini termasuk pada cloud computing, dan perkembangan cloud computing ini bisa dilihat dari mulai sistem virtual. Netflix merilis layanan video dengan menggunakan cloud dan penyimpanan data di internet menggunakan Google Drive. Selain dari perkembangan itu, banyak yang memprediksi cloud computing di tahun yang akan mendatang, seperti adanya dunia virtual reality seperti metaverse milik Facebook, yang fungsinya digunakan untuk berbagai aktivitas virtual seperti dunia nyata. Di dunia virtual ini, pengguna bisa melakukan aktivitas seperti bekerja, bersosialisasi, belanja, bermain, hingga mengunjungi tempat-tempat bersejarah tanpa harus datang ke tempat secara langsung. Selain itu, di bidang game, akan menggunakan cloud untuk mengakses media dengan akses instan ke pustaka games tersebut. Games ini biasa dimainkan dengan cara berlangganan setiap bulan, dan pengguna tidak perlu memiliki perangkat canggih untuk memainkan game dengan spesifikasi tinggi. Pada masa depan, layanan cloud ini akan diluncurkan untuk para gamers di dunia. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dosen. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.